Selamat sore rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan dan kebaikan selalu. Oke, rekan-rekan sekalian, Omongan Setiawan kali ini membahas soal apakah benar sila pertama dan kedua di dalam Pancasila itu saling bertentangan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Pak Rocky Gerung ya, seorang seleb intelektual papan atas ya di Republik ini ya. Nah, tapi sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya ingin ngopi terlebih dahulu. Tapi ya gini ya, kawan-kawan sekalian, karena saya anak kos, jadi ngopi bikin sendiri aja ya dulu. Karena kalau ngopi di kafe Jakarta, per gelas itu ya sekitar 35 sampai 50 ribu. Jadi ya kita ya menghemat aja dulu ya. Kembali lagi ke topik. Jadi, rekan-rekan sekalian, saya memahami ketika Pak Rocky mempertentangkan antara sila pertama dan kedua, Pak Rocky memang memiliki landasan argumentasi berbasiskan pada akademis. Mengapa saya mengatakan Pak Rocky memang memiliki basis akademis saat mengucapkan hal tersebut? Ya jawabannya ya sederhana. Titik berangkat Pak Rocky di dalam memahami humanisme yang menurut dia itu menjiwai sila kedua itu ya, karena berangkat dari pemahaman yang disebut oleh beberapa ahli filsafat sebagai humanisme ateis. Nah, kita perlu memahami kenapa ada humanisme ateis atau kenapa ada humanisme yang memang mempertentangkan secara tajam antara semangat kemanusiaan dengan semangat ketuhanan atau semangat agama. Ya karena di Eropa ya pernah mengalami apa yang disebut sebagai abad kegelapan saat doktrin-doktrin agama, doktrin-doktrin gereja dianggap memenjarakan akal manusia, dianggap memenjarakan kreativitas manusia, sehingga ketika muncul apa yang disebut oleh sejarawan, oleh ahli filsafat dan seterusnya sebagai abad pencerahan, disitulah upaya manusia untuk membebaskan diri dan memerdekakan dalam tanda kutip akal atau pikiran manusia dari belenggu-belenggu agama yang dianggap sebelumnya memenjarakan akal manusia tadi ya. Nah, dalam arus sejarah yang seperti itu, doktrin humanisme pun seperti yang dipahami oleh Pak Rocky Gerung memang tumbuh subur di barat. Nah, jadi sekali lagi, Pak Rocky memang memiliki basis akademis saat mempertentangkan antara sila kedua dengan sila pertama di dalam Pancasila. Tapi cara pikir atau cara kerja dengan mendasarkan pada semangat akademis, tentu kita perlu menguji apakah landasan argumentasi Pak Rocky Gerung itu tepat di dalam memahami atau di dalam konteks sila pertama dan kedua di dalam Pancasila. Nah, menurut pandangan saya, cara pandang Pak Rocky Gerung memang sangat keliru. Pertama gitu ya, alasan pertama saya mengapa mengatakan Pak Rocky Gerung keliru, saya berangkat dari sejarah pemikiran Barat terlebih dahulu ya. Walaupun tadi saya mengakui bahwa memang ada aliran humanisme yang mempertentangkan antara agama atau semangat teologis dengan kemanusiaan, tapi yang perlu saya tegaskan, aliran tersebut bukan satu-satunya aliran di dalam humanisme itu ya. Kita misalnya bisa membaca misalnya tulisan Martin Heidegger, seorang filsuf besar dari Jerman yang menulis soal Letter on Humanism itu ya. Jadi di dalam di dalam tulisannya tersebut ya, Martin Heidegger justru menyebut bahwa kekristenan yang memang memfokuskan pada keselamatan jiwa dan seterusnya
adalah suatu humanisme juga. Ya walaupun Heidegger memang di situ banyak mengkritik soal humanisme ya. Nah, kita pun mengenal juga kita pun mengenal juga cara pendekatan yang berusaha untuk dikembangkan oleh Habermas. Nah, Habermas ya pernah mengatakan ya bahwa yang namanya doktrin-doktrin di dalam eh, filsafat barat seperti suara hati itu ya bersumber dari ajaran kekristenan juga yang mengenal doktrin yang disebut sebagai Imago Dei atau citra Tuhan. Dengan kata lain ya, bahwa ya humanisme adalah bentuk perkembangan lebih lanjut atau kontinuitas gitu dari tradisi sebelumnya yang bersumber dari ajaran agama atau ajaran kekristenan. Nah, Habermas memang ya berusaha mengembangkan cara pandang yang bersifat reflektif, retrospektif ya. Jadi alih-alih Habermas tadi mempertentangkan antara humanisme atau konsep-konsep lain di dalam filsafat barat ya, Habermas ya lebih memilih bahwa humanisme ataupun konsep-konsep penting di dalam filsafat adalah kelanjutan dari tradisi agama atau tradisi Kristiani. Ya itu artinya ya sekali lagi bahwa apa namanya humanisme yang disebut oleh Pak Rocky Gerung itu bukan satu-satunya pemikiran humanisme atau bukan satu-satunya humanisme di dalam sejarah pemikiran filsafat barat. Itu ya, itu poin satunya. Poin keduanya nih ya, saya ingin berangkat dari cara pandang yang bersifat sosiologis historis. Nah, kita perlu ingat bahwa humanisme yang cukup dominan di barat tadi ya, yang kemudian menginspirasi Pak Rocky Gerung untuk membuat statement bahwa sila di dalam Pancasila itu saling bertentangan ya. Setting sosiologis historisnya antara di barat dengan di Indonesia ya memang berbeda. Di barat memang terjadi konflik yang tajam antara semangat filsafat pencerahan atau semangat Renaissance ya dengan gereja gitu yang saat itu menjadi institusi dominan agama. Nah, sementara di Indonesia hal semacam itu tidak terjadi. Yang ada malah sebaliknya. Semangat-semangat keagamaan, semangat-semangat yang bersumber dari ajaran-ajaran teologis justru banyak menginspirasi semangat yang sesuai yang relevan dengan semangat kemanusiaan. Misalnya mengenal istilah semboyan atau mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Bukankah itu berangkat dari semangat teologis di era kerajaan tradisional? Nah, itu satu ya. Nah, kita pun perlu ingat juga ya di Indonesia gitu, kita mengenal juga sosok-sosok pemikir yang bisa disebut sebagai humanis seperti Cak Nur, Gus Dur, dan seterusnya ya, ada Buya Syafi'i. Bukankah para tokoh yang tadi saya sebut tadi ya, mereka berangkat berangkat juga, mereka itu berangkat dari semangat teologis juga, berangkat dari semangat yang bersumber dari ajaran-ajaran profetis juga, yang mana mereka berusaha untuk menafsirkan ajaran-ajaran agama agar manfaat dari agama tersebut tidak eksklusif untuk kepentingan kelompok muslim semata, tapi menyentuh dimensi atau menyentuh kemanusiaan yang sifatnya lebih luas. Itu ya. Jadi ya antara humanisme dengan agama tidak mesti atau tidak harus selalu dipertentangkan. Kita pun harus ingat juga bahwa para pendiri bangsa walaupun pasti belajar sejarah filsafat barat, pasti belajar tentang humanisme termasuk cara humanisme yang dikembangkan oleh para Rocky Gerung tadi ya. Tapi bukankah para pendiri bangsa kita itu dikenal begitu kritis dan
sebagian besar gitu ya, cara berpikir para pendiri bangsa di kita itu kan memang eklektik ya. Jadi kebiasaan para pendiri bangsa kita itu membaca beragam gagasan besar dunia, tapi mereka tidak menerima begitu saja berbagai macam gagasan besar tadi ya. Mereka yang melakukan filterisasi dan semacamnya, termasuk dalam soal dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Jadi ya mereka ya saat belajar mengenai humanisme ala barat yang cukup dominan seperti yang dikembangkan oleh Pak Rocky Gerung tadi, ya mereka ya para pendiri bangsa ini bukan orang yang menerima begitu saja. Gitu ya. Nah, poin terakhir dari saya ya, ketika humanisme dipahami secara eksklusif sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rocky Gerung bahwa ketika semangat kemanusiaan itu bersumber dari ajaran ilahi gitu ya, maka kemanusiaannya akan palsu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Bukankah cara pandang yang eksklusif tersebut bisa memunculkan suatu dalam tanda kutip ya, fideisme gaya baru, Pak Rocky? Nah, gitu ya. Jadi ya saya ya berpandangan bahwa kita ya perlu mengembangkan semacam hermeneutic of suspension ketika eh, kebenaran ilahi atau kebenaran yang bersumber dari semangat profetis itu didekati untuk mengembangkan semangat-semangat kemanusiaan. Jadi yang boleh berbicara untuk kemanusiaan, yang bisa berbicara untuk humanisme atau mengatasnamakan humanisme, ya bukan dari atau bukan eksklusif hanya dari humanisme yang ateis saja. Gitu ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.